Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Edwin. Dan di siang hari ini pukul 9.46 Mas Edwin akan melakukan perjalanan menuju ke kota Jombang. Perjalanan yang Mas Edwin akan tempuh kurang lebih 90 km. Dan ini adalah mudik kedua Mas Edwin setelah mudik ke Probolinggo. Dan saat ini Mas Edwin akan melakukan test drive lagi, teman-teman. Jadi nantinya Mas Edwin akan gabungkan total mudik Mas Edwin di tahun 2025 ini sebanyak berapa kilometer dan bagaimana konsumsi bahan bakar yang ada di motor NMAX New S ini, dan juga performa mesinnya apakah masih tangguh atau sudah menurun, teman-teman. Oke, ikuti videonya, jangan di skip. Kalau kalian belum subscribe dulu channel Mas Edwin. Semoga bisa mencapai 10.000 subscriber. Mantap. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saat kita berangkat menuju ke kota Jombang. Ya panas-panas sebenarnya. Mas Edwin itu sudah planning, teman-teman, dari malam hari sebelum keberangkatan itu memang berniatan untuk berangkat pukul 6 pagi. Akan tetapi karena Mas Edwin kesiangan bangunnya, istri juga, anak juga kesiangan, jadi mau gak mau Mas Edwin berangkat sekitar pukul 9 lebih 15 menit, teman-teman. Ya semoga sampai ke daerah desa istri Mas Edwin di Banjarkedungmulyo, tepatnya di Jombang, tidak terlalu sore, teman-teman, gitu. Nah, di sini Mas Edwin startnya tidak dari rumah Sobat Brodis, tapi ada di Jalan Bendul Merisi. Karena Mas Edwin berhenti di Bank BRI sebentar untuk mengambil uang cash, ya untuk pegangan lah, karena Mas Edwin tidak membawa uang cash sama sekali, gitu. Sebenarnya kalaupun Mas Edwin lewat Wonokromo arah ke TTC itu sebenarnya bisa, teman-teman. Tapi karena berhubung Mas Edwin tidak membawa cash, akhirnya mau nggak mau Mas Edwin ke Bank BRI terlebih dahulu yang berada di Jalan Bendul Merisi, gitu. Rute ini biasanya Mas Edwin sering lalui sih kalau mau pergi ke Plaza Marina Surabaya. Mungkin orang Surabaya asli tahu Plaza Marina Surabaya itu letaknya di mana. Oke, kita belok ke kanan, teman-teman, ya. Sebenarnya kalau kalian belok ke kiri juga bisa sih. Nanti lewatnya itu ke arah Jemur Sari, teman-teman, seperti itu. Tapi Mas Edwin lebih memilih belok ke kanan terlebih dahulu, gitu. Nanti lewat ke arah Margorejo, itu ada Mas Pion, sama juga rame, dulu terkenal seperti Jain, ya, teman-teman. Jadi di Surabaya itu di tempatnya sekitar Mas Edwin yang paling ramai itu setelah Royal dulu itu Jain Mas Pion, itu sangat ramai sekali, pusat perlengkapan, ya, apapun yang dijual di Giant itu semuanya lengkap dan sangat murah. Bahkan waktu akhir bulan saya diajak orang tua untuk belanja-belanja ke sana sekalian refreshing. Ya seneng sih, dari dulu seperti itu seneng, tapi sekarang cuma hanya cerita gitu karena tutup Giant Mas Pionnya, gitu. Nah, kita lurus, teman-teman. Oke, kita lurus mengikuti jalan seperti ini nih, jalan menuju ke arah Giant Mas Pion, gitu. Nanti kalian pasti akan ketemu lampu merah. Nah, lampu merah ini dulunya sempat viral, ya mungkin sampai sekarang, ya, karena lampu merah ini dinilai cukup lama banget, teman-teman. Saking lamanya lampu merah ini dapat julukan, teman-teman. Ya, julukan itu kalau nggak salah perenggut masa depan. Nah itu dia. Dulu lampu merah ini dijuluki perenggut masa depan karena kenapa? Kalau kalian pagi-pagi mau berangkat ke kantor, mau berangkat sekolah lewat sini, Pak, jangan bilang kalau kalian nggak telat, pasti telat, teman-teman, gitu. Nah ini dia lampu merahnya. Bismillah, ya, semoga lampu merahnya sebentar biar bisa jalan lagi dan tidak terlalu lama terbuang waktunya, teman-teman. Oke. Nah, alhamdulillah sudah lampu hijau, kita belok ke kiri, teman-teman. Sebenarnya jalur kiri ini, ya, jalur kiri ini itu kalau aku lewat dari Wonokromo nanti ketemunya sama, teman-teman. Ini masuk ke jalur namanya Jalan Ahmad Yani. Sebenarnya ketemu, teman-teman, tapi nantinya terkena juga lampu merah, macet juga di JTC itu kan ada stasiun Wonokromo, itu juga macet pol di situ.
karena banyak orang yang mau naik kereta, bahkan turun kereta menunggu ojek itu sangat-sangat macet. Jadi di Surabaya itu ada beberapa titik yang sangat macet. Salah satunya itu di DTC Wonokromo gitu. Ngomong-ngomong, jalanan ini sangat lengang sekali ya. Saya lihat kanan kiri jarang ada kendaraan yang sangat padat sekali. Padahal teman-teman, kalau kalian tahu, jalanan ini langganan macet pol. Sampai-sampai ya kalau kalian pulang kerja, ya waktu-waktu pulang kerja itu daerah sini macet banget. Jadi nggak bisa bergerak sama sekali teman-teman. Ya, pusatnya itu memang ada di Bundaran Waru sebenarnya. Karena apa? Karena pengendara dari Surabaya ke arah Sidoarjo, begitu sebaliknya dari Sidoarjo ke arah Surabaya. Itu yang bikin kendaraan tempuk di tengah-tengah. Jadi macetnya dijamin, kalian nggak akan bisa bergerak gitu. Nah ini ketemu bus Surabaya, bis asli dari Surabaya. Mas Edwin nggak pernah naik sama sekali, padahal waktu pertama kali launching ya, sampai sekarang bener-bener Mas Edwin belum sama sekali nyobain bus ini. Gimana rasanya, terus rutenya di mana aja, Mas Edwin belum pernah coba. Padahal Mas Edwin ini asli orang Surabaya, tapi nggak pernah coba sama sekali. Payah. Nah itu di depan sudah terlihat Bundaran Waru teman-teman. Kayaknya sih agak sedikit macet teman-teman, karena ada banyak pengendara yang dari Sidoarjo ke Surabaya kayaknya ini. Coba deh kita lihat. Oke, nah ini dia Bundaran Warunya. Nah loh, bingung kan? Mau kemana juga? Aduh, gak pakai lampu sen juga. Harusnya sih kalian harus menyalakan lampu sen teman-teman kalau mau mengarah ke arah Surabaya atau ke Sidoarjo, biar kita itu tahu kalian ini mau ngarah kemana. Kalau kalian nggak nyalain lampu sen, ya kayak gini lah, pada bingung mau kemana gitu loh. Sebenarnya lampu sen itu sangat penting teman-teman. Ya contohnya kayak gini, kalian mau kemana, arah mana, itu kita yang di belakang itu tahu. Oke, alhamdulillah lancar. Sudah melewati Bundaran Waru, biar nggak semakin ruwet teman-teman. Pusing kalau lewat sini gitu. Aduh, semoga pemerintah ada solusi lah untuk jalan ini supaya tidak macet gitu. Oke, kita langsung gaspol. Ini nantinya kita arah ke Gedangan teman-teman. Kita ambil jalur kiri, kalau ke kanan itu ruas tol, nanti masuk ke arah ke Malang kayaknya. Kita ambil jalur kiri aja teman-teman, ikuti jalan. Oh iya, ngomong-ngomong masalah bahan bakar, Mas Edwin ini sudah isi sel ya teman-teman, yang super, sel super full tank. Mas Edwin bayar dengan harga 80.000. Nah saat ini Mas Edwin lihat untuk indikator bensinnya sangat aman teman-teman, masih full, masih aman. Padahal Mas Edwin dari titik perjalanan sampai ke Jalan Medaeng ini kurang lebih ya sekitar 30 menit. Indikator bensin masih belum kurang sama sekali. Semoga sampai tujuan nantinya di kota Jombang masih terpantau aman. Oh iya, Mas Edwin mau disclaimer sedikit teman-teman. Di sini kenapa kok warnanya blank? Karena video perjalanan waktu perekaman menggunakan video handphone. Karena Mas Edwin tidak memiliki action cam, sehingga Mas Edwin dari tadi menggunakan handphone. Alhasil memori Mas Edwin penuh teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ya, semuanya Mas Edwin tadi menepi dahulu sebentar karena cek HP ternyata tidak terekam sama sekali teman-teman. Kayaknya mulai dari lampu merah pertigaan Medaeng sampai mau ke jembatan Trosopo ini teman-teman. Ya beginilah resiko konten pakai handphone, karena belum punya action cam sama sekali teman-teman. Gak apa-apa ya,
Yang penting kalian masih bisa menikmati perjalanan Mas Edwin sampai ke Jombang nantinya. Alhamdulillah kita sudah melewati jembatan Trosobo daerah Sidoarjo. Saatnya melanjutkan perjalanan kembali mengarah ke kota Krian, teman-teman. Kali ini Mas Edwin gak lewat jalur utama ya teman-teman, tapi lewat jalur alternatif. Jadi sambil melihat suasana kota Krian, bagaimana, apakah masih ramai pengguna jalan atau lengah seperti kota Surabaya. Nah, kenapa Mas Edwin memilih jalur Krian? Memang pada waktu itu Mas Edwin kan ingin perjalanan santai melalui jalur utama, karena Mas Edwin berpikir jalur utama itu kan jalur banyak bis atau truk yang lalu lalang. Nah, pasti akan menimbulkan kemacetan dan juga kita yang mengendarai akan tergesa-gesa karena harus berpacu dengan kendaraan-kendaraan yang melaju kencang. Itu alasannya kenapa Mas Edwin memilih jalur alternatif lewat kota Krian. Wah, bertemu salah satu bis legend nih, pas banget di kota Krian. Kayaknya sih tujuan terakhir di Mojokerto. Oh iya sih, bener, terakhir di Mojokerto tuh ada tulisannya. Di sini kalau di Surabaya sering disebut bis hijau, teman-teman. Aku sampai nggak paham kenapa orang-orang itu menamai bis ini yaitu bis hijau. Apa karena bisnya hijau atau memang dari dulu penyebutannya seperti itu? Entahlah, yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Wah, gila banget, kota Krian ternyata masih ramai teman-teman. Aku kira sudah sepi kayak kota Surabaya. Memang sih ini lebih ramai daripada kota Surabaya. Padat pol. Semoga sampai perjalanan ke Jombang tidak terlalu sore teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah sudah setengah perjalanan. Mungkin Mas Edwin akan buatkan part keduanya karena video ini terlalu panjang. Jadi sampai di sini dulu di kota Krian perjalanan Mas Edwin mudik ke kota Jombang.